Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Rahma Kernisa dengan NIM 2016. I am the representative of Group 2. Here I will present the result of our discussions regarding policy legitimacy material. Baik, sebelum masuk pada penjelasan materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Al-azabi yuzabbihuna ayna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan legitimasi kebijakan atau policy legitimacy. Nah, yang pertama yaitu kita masuk pada pengertiannya. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Nah, legitimasi terbentuk melalui komunitas yang memiliki keinginan dan tujuan bersama yang perwujudannya dalam bentuk kekuasaan. Legitimasi kebijakan itu merupakan langkah ataupun lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Nah, jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan perlunya legitimasi kebijakan atau policy legitimacy. Legitimasi dianggap penting bagi pimpinan atau kepemerintahan karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Nah, dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintahan untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditanganinya, tetapi ini juga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan. Nah, bentuk pengakuan masyarakat atas kebijaksanaan antara lain melalui pengabsahan. Pengabsahan ini adalah suatu proses di mana kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan tersebut diabsahkan. Dengan demikian, setelah rumusan kebijaksanaan tersebut absah, berarti kebijaksanaan tersebut dinyatakan dapat diberlakukan. Nah, adapun manfaat dari legitimasi ini antara lain yang pertama yaitu dapat menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu mengatasi masalah lebih cepat. Yang ketiga itu dapat mengurangi bagaimana penggunaan saran kekerasan fisik. Dan yang terakhir yaitu memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Baik, selanjutnya kita lihat yaitu proses legitimasi. Nah, proses legitimasi kebijakan atau policy legitimacy membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah tahap terakhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan, kemudian secara pasti ini akan diambil kepastian dan penetapan kebijakannya. Adapun cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan serta mempertahankan legitimasi dapat dikelompok menjadi 3, yaitu yang pertama, yaitu ada simbolis. Nah, simbolis ini adalah cara menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam bentuk simbol-simbol seperti kepribadian yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prosedural, yaitu menjanjikan kesejahteraan material kepada rakyat. Nah, seperti fasilitas pendidikan dan kesejahteraan lebih baik, kesempatan kerja lebih besar, serta menjamin tersedianya pangan yang dibutuhkan rakyat dan juga menjadikan sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, serta modal yang memadai. Dan yang terakhir yaitu ada material, yaitu dengan cara mengadakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, perdana menteri, presiden, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu problem legitimasi kebijakan.
Nah, ada banyak problema dalam pelaksanaan legitimasi kebijaksanaan pendidikan ini. Yang pertama yaitu terdapatnya resistensi dari ex-aktor kebijaksanaan yang kini tidak menjadi aktor lagi. Nah, ada semacam kecenderungan bahwa ex-aktor-aktor kebijaksanaan tersebut masih mempunyai anggapan bahwa apa yang dulunya ia rumuskan bahkan telah dilaksanakan dapat dipertahankan hingga pada saat sekarang ini. Yang kedua, yaitu terdapat resistensi dari kelompok konservatif atas kebijaksanaan yang baru saja dirumuskan. Nah, ini merupakan kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut berbeda dengan kebijaksanaan sebelumnya yang sudah dianggap metradisi. Sesuatu yang sudah metradisi ini umumnya memang sulit dirubah, dan jika bermaksud untuk mengubahnya, pada masyarakat yang konservatif dibutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga yaitu sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan ex-aktor kebijaksanaan yang tidak lagi menjadi aktor, terbawa para pengikutnya. Nah, para pengikut ini umumnya juga berkecenderungan mengikuti gerak dan langkah pemimpinnya. Dan yang terakhir yaitu terdapatnya resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi, dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legislator kebijaksanaan. Nah, kelompok resistensi demikian umumnya sulit diajak untuk kompromi jika tidak berhasil untuk didekati. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.